Perkenalkan, nama saya Devi Faristina Anggreni. Saya adalah CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Pada kesempatan hari ini, saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang supervisi akademik. Di mana rangkaian supervisi akademik itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua adalah tahap observasi, dan yang ketiga adalah tahap pasca observasi. Hari ini saya akan melakukan tahap pertama, yaitu tahap pra-observasi. Di sini saya telah ditemani oleh Ibu Dewi, rekan kerja saya di SD Negeri Patiwetan 03. Di sini Ibu Dewi sebagai guru wali kelas 5. Nah, langsung saja saya akan memulai kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Dewi. Siang Bu Devi. Bagaimana kabar Bu Dewi pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberkati dengan kesehatan. Amin. Oke. Seperti yang sudah kita agendakan Bu Dewi, besok kita akan melakukan observasi supervisi akademik, yang saya akan laksanakan di kelas Bu Dewi. Nah, seperti itu. Bagaimana Bu Dewi? Apakah Ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya? Alhamdulillah sudah Bu Devi. Baik sekali. Untuk observasi besok, tema yang dipilih Bu Dewi ini apa Bu Dewi? Rencana saya mau ambil tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, yaitu nanti pokoknya di siklus air. Ya, berarti tema 8 ya Bu Dewi, tentang siklus air. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari kegiatan tersebut apa Bu? Jadi tujuan pembelajarannya nanti melalui tayangan gambar, video, dan juga percobaan sederhana, siswa mampu menganalisis proses siklus air. Terus kemudian melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyimpulkan urutan terjadinya siklus air, dan kemudian nanti di akhirnya siswa dapat mempresentasikan ya hasil dari apa yang telah dilakukannya. Itu tujuannya agar siswa itu dapat menyajikan hasil diskusi tentang siklus air. Oh begitu. Berarti ada 3 tujuan ya Bu Dewi ya. Yang pertama menganalisis gitu ya, menganalisis terjadinya siklus air. Yang kedua yaitu mengamati. Kemudian yang ketiga presentasi. Ya bagus sekali Bu Dewi. Lalu dari tujuan pembelajaran tersebut Bu Dewi, kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan pada di titik apa yang akan Ibu kembangkan? Ya saya kembangkan itu yang pertama nanti kemandirian siswa. Jadi kemandirian siswa nanti dengan dia mengamati ataupun dengan dia mencoba, dia nanti dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian selain itu juga menggali rasa ingin tahu, terus keaktifan siswa dalam kerja kelompoknya, dan juga mengenal konsep tentang siklus air. Oh ya, bagus sekali. Banyak hal yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Lalu Bu, untuk kompetensi yang akan Ibu Dewi kembangkan itu pada observasi besok, itu kompetensi apa aja Bu yang akan dikembangkan? Yang pertama melalui pembelajaran diferensiasi. Yang kedua terus pembelajaran dengan menerapkan konsep sosial dan emosional, dan yang ketiga tentang budaya positif. Ya bagus sekali. Berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya yang akan dikembangkan ya pada pembelajaran besok. Yang pertama tentang pembelajaran diferensiasi, yang kedua penerapan sosial emosional, dan budaya positif. Bagus sekali itu pengembangannya. Lalu Ibu, untuk mengembangkan kompetensi itu, kira-kira apa yang akan Bu Dewi lakukan besok ini? Jadi yang pertama yang pertama itu kita menganu siswa dulu ya Bu, kita mengelompokkan dulu ya siswa itu untuk memilih gaya belajar yang ingin dia capai, yang ingin dia laksanakan.
Setelah kita sudah mengelompokkan itu, baru kita nanti membuat RPP sesuai dengan apa yang siswa inginkan ya, buat RPP. Terus kemudian juga dalam RPP itu kita sediakan media, terus kemudian strategi, dan juga nanti kita menyiapkan penilaian apa yang ingin kita nilai dari apa yang ingin kita capai itu tadi, mengenai tentang pembelajaran siklus air. Ya, baik Bu Dewi. Lalu bagaimana Bu Dewi ini penerapan pembelajaran? Tadi kan ada pembelajaran berdiferensiasi, sosial dan emosional, dan juga budaya positif. Nah, ini bagaimana penerapannya pada saat pembelajaran itu? Jadi nanti waktu pembelajaran itu kan berarti menerapkan 3 kompetensi tadi ya Bu ya. Itu kira-kira bagaimana nanti penerapannya? Untuk yang pertama kan sudah kita kelompokkan ya Bu, sudah kita kelompokkan sesuai gaya belajar siswa. Setelah itu, setelah kita kelompokkan, itu ada kelompok visual, auditori, terus kemudian kinestetik. Kemudian kita nanti dalam prosesnya kita nanti buat kelompok-kelompok itu. Nah, setelah kita buat kelompok-kelompok itu, terus kemudian kita kelompokkan visual itu dia berarti disajikan gambar ya Bu. Terus kemudian murid itu dapat membuat nanti siklus air, gambar siklus air. Terus kemudian nanti di kelompok auditori, kita juga sediakan laptop. Terus kemudian siswa itu nanti dapat kita bantu, kita bimbing dalam menggunakan laptop tersebut atau memutar video ya. Kemudian nanti siswa dapat menunjukkan ataupun siswa dapat dilatih bernyanyi bersama dengan kelompoknya itu. Terus kemudian ada kelompok kinestetik. Di kelompok kinestetik itu siswa nanti mencoba membuat hidangan dari proses air. Nanti ada 3 proses itu di kelompok itu, dan nanti setelah itu dibedakan menjadi 3, ada yang berminat untuk visual, auditori, dan juga kinestetik. Berarti video ini menyajikan pembelajaran menurut keinginan siswa. Nah, juga pelaksanaan untuk sosial emosionalnya itu bagus sekali Bu. Berarti di awal pembelajaran itu kita mengenali dulu emosinya ya Bu ya. Jadi nanti kalau ada mungkin ada murid yang sedang emosi, marah, atau sedih, nanti bisa kita kontrol supaya pembelajarannya lebih bermakna seperti itu ya, mereka menjadi tenang kembali. Oke, itu sekali. Selanjutnya Bu Dewi dalam penerapannya nanti Bu Dewi itu menggunakan metode apa?
Nah, yang strategi apa yang akan Bu Dewi terapkan besok? Jadi strategi yang saya gunakan Bu itu mungkin sesuai minat siswa masing-masing ya Bu. Seperti tadi kita kelompokkan sesuai kelompok visual, auditori, kinesthetik. Itu kan sesuai apa yang diminta siswa kan. Oh, saya kepengennya yang nyanyi-nyanyi gitu ya, pemain auditori dia suka nyanyi. Siswa jadi dapat memilih itu. Jadi sehingga dalam pembelajarannya nanti itu siswa dapat menikmati, senang menikmati. Jadi pembelajaran itu seperti bermain. Jadi tidak seperti pembelajaran. Jadi sehingga jadi tidak terasa Bu. Dari strategi yang akan Ibu terapkan besok, kira-kira Bu, apakah dari Bu Dewi ini ada kendala apa tidak ya untuk melakukan pembelajaran besok itu? Ya, untuk kendala mesti ada ya Bu. Ya, kendala mungkin yang telah saya alami mungkin ya, untuk persiapan itu juga kita butuhkan persiapan seperti laptop, terus kemudian kita butuhkan persiapan seperti bahan-bahan yang nanti akan digunakan anak, itu juga kita harus cari ya kan. Nah, terus kemudian untuk penggunaan laptop juga Bu, penggunaan laptop itu kan saya gunakan laptop sekolah ya. Laptop sekolah itu kan digunakan bersama-sama, jadi digunakan untuk guru yang lain bersama-sama. Jadi dalam penggunaannya itu saya juga harus izin dahulu ataupun konfirmasi ke teman-teman guru yang lain kalau pada waktu hari H itu mau saya gunakan untuk pembelajaran. Terus kemudian pada waktu mungkin ya nanti pas pelaksanaan, anak kan tidak semuanya memiliki laptop di rumah. Mungkin dalam nanti dalam pelaksanaan pembelajaran, guru juga nanti harus membimbing ya. Mungkin tidak semua anak dapat menggunakan laptop, jadi sehingga kita sebagai guru harus membimbing dalam pelaksanaannya seperti itu. Ya, jadi guru juga melihat ya kemampuan anak. Dari kendala-kendala yang Ibu Dewi utarakan tadi, kemudian langkah apa yang Bu Dewi capai untuk meminimalisir kendala atau bahkan untuk mengatasi kendala itu? Jadi langkah saya untuk mengatasi kendala tersebut Bu, untuk persiapan itu saya lakukan jauh-jauh hari itu sudah saya siapkan untuk bahan-bahan yang nanti akan digunakan anak, terus membuat RTP seperti itu. Dan terus untuk penggunaan laptop itu juga saya konfirmasi terlebih dahulu dengan teman-teman guru yang lain kalau pada hari tersebut mau saya gunakan laptopnya, dan saya juga minta izin pada kepala sekolah. Terus kemudian juga untuk mengoperasikan nanti saya juga anak-anak sudah saya latih sedikit, ataupun nanti pada waktu pelaksanaan saya dekati, saya ajari sedikit demi sedikit seperti itu Bu. Bagus sekali ya Bu Dewi. Jadi untuk sebelumnya Bu Dewi sudah mengantisipasi kendala-kendala yang mungkin terjadi, dan juga Bu Dewi sudah menyiapkan diri untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, sehingga pada saat pembelajaran insya Allah nggak ada kendala lagi ya Bu ya. Amin, semoga saja nanti nggak ada Bu. Oke, selanjutnya Bu Dewi, untuk pembelajaran besok itu Ibu menggunakan media apa aja Bu? Rencana saya menggunakan gambar, terus kemudian nanti juga diorama dalam siklus air, juga nanti video. Bagus sekali, berarti medianya macam ya, ada gambar, ada diorama, juga ada video. Jadi ada pengetahuannya, ada IT-nya juga ya Bu ya. Kemudian Bu, setelah media, sekarang asesmen. Untuk asesmennya itu Bu Dewi menggunakan apa Bu? Untuk asesmennya saya menggunakan rubrik gitu. Untuk rubrik nanti saya gunakan untuk itu menilai hasil siswa, hasilnya siswa. Nanti juga ada observasi Bu, observasi itu nanti saya gunakan untuk mengamati ada sikap, terus kemudian juga nanti pada waktu praktek
Nah, praktek itu kan kita juga mengamati kan ada siswa yang kerja atau tidak, atau ada yang siswa yang kiranya dia cuma duduk-duduk saja, dia tidak mau ikut tidak ikut kerja dengan teman-temannya, diskusi seperti itu. Berarti lebih ke keaktifan siswa ya, Bu, ya. Bagus sekali. Lalu selanjutnya Bu, dukungan seperti apa yang Ibu harapkan supaya pembelajaran yang Ibu sajikan ini dapat berjalan lancar? Nah, dukungan itu dari yang pertama dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolah kita juga seperti menggunakan laptop, kita juga minta izin terlebih dahulu. Itu terus kedua juga teman-teman guru juga kita kadang meminta bantuannya, dan juga siswa juga harus mendukung. Kalau semua mahasiswanya itu tidak mendukung, otomatis pembelajaran nanti yang akan kita laksanakan juga tidak akan berjalan dengan baik. Betul sekali Bu. Oke, jadi Bu Dewi sudah memiliki rencana ya? Rencana untuk besok melakukan pembelajaran, rencananya sudah matang. Nah sekarang jika rencana itu sudah matang, sudah Bu Dewi rencanakan, sudah Bu Dewi persiapkan, komitmen apa ini yang dari dalam diri Bu Dewi supaya tujuan di awal tadi dapat tercapai? Untuk komitmen saya lebih ke siswa. Saya mengutamakan bagaimana siswa itu dalam mengikuti pembelajaran itu senang, dia menikmati. Jadi kemudian selain dia senang, kalau dia sudah senang menikmati, otomatis materi yang akan kita ajarkan itu lebih mudah untuk dipahami oleh siswa. Seperti itu, Bu. Betul sekali, Bu. Saya juga setuju. Jadi kita membangun perasaan siswanya ya. Jadi mereka belajar itu senang seperti itu. Oke, Bu. Aduh, ini sebelum bincang-bincang ini kita akhiri, Bu. Nah, kira-kira ini dari pertemuan ini itu apa yang bisa Bu Dewi sampaikan? Nah, untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari observasi ini ya, jadi sebelum melaksanakan pembelajaran saya dapat terbantu, yang kadang saya itu melaksanakan pembelajaran tanpa persiapan itu, kadang pada waktu pembelajaran itu ada yang kurang, ya kan Bu, ada yang kurang. Saya ingin seperti ini kok tidak ada, jadi kurang, sehingga pembelajaran itu kurang efektif. Tapi setelah saya melakukan praobservasi ya, jadi saya siapkan terlebih dahulu seperti alat peraga, seperti media, apapun yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran, sehingga dalam pelaksanaannya nanti itu akan lebih mudah, Bu. Dan apa yang kita tuju itu dapat terlaksana, dan kita sebagai guru juga merasa puas. Seperti itu, Bu. Saya setuju juga dengan Bu Dewi. Jadi untuk menyajikan pembelajaran, adanya persiapan dan tanpa persiapan pasti jauh berbeda. Pasti akan kita peroleh hasil maksimal dengan persiapan yang maksimal pula. Oke Bu Dewi, kita sudah berbincang-bincang banyak untuk pagi hari ini. Untuk besok pagi Bu Dewi akan melaksanakan pembelajaran dengan saya observasi ya Bu ya. Semoga untuk pembelajaran besok dapat berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan seperti itu. Dan untuk ke depan Bu Dewi, setelah tahap observasi itu kan ada tahap pasca observasi ya. Nanti kita bertemu lagi, kita bincang-bincang lagi nih tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Begitu Bu Dewi, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga lancar, semoga selalu diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran untuk besok pagi. Seperti itu Bu Dewi. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya percakapan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hujan atau presipitasi. Nah, setelah jatuh ke bumi, nanti akan meresap ke dalam tanah. Ya, dia disebut dengan infiltrasi. Dan kembali lagi air tersebut di laut atau di sungai. Nah, itu yang mengakibatkan air di bumi itu tidak akan habis. Nah, sekarang coba di sini ada lagu tentang siklus air. Kita nyanyikan bersama. Sambil tepuk tangan ya. Tahukah kawan-kawan, air jangan terlalu itu semua karena air ada siklusnya. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Bumi disebut presipitasi. Disebut infiltrasi. Ya. Jadi kita sudah menyanyikan tentang lagu siklus air. Nah, sekarang tadi Ibu sudah membentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, ada kelompok visual, ada kelompok auditori, ada kelompok kinestetik. Nah, nanti setiap kelompok coba Dewi kasih LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian, ya. Bu Dewi sudah minta kalian membawa apa yang akan kalian kerjakan. Nah, sekarang coba kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian. Ya, yang membuat apa? Yang membuat vlog silakan membuat vlog. Nanti yang membuat gambar silakan menggambar dengan kelompoknya. Dan yang membuat diorama tentang siklus air silakan dikerjakan bersama kelompoknya. Yuk, silakan bisa bekerja sekarang. Ayolah kita lihat seperti apa prosesnya. Siklus air dengan tahapannya, laut sungai menguap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut kondensasi. Air jatuh ke bumi disebut presipitasi. Ini ya. Kemudian transpirasi ya. Waalaikumsalam. Kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok, ya kan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Faristina Anggreni bersama teman saya Ibu Dewi Nurziamroni dari SD Negeri Patiwetan 03. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan supervisi akademik untuk tahapan pasca observasi. Oke, langsung saja. Selamat siang Bu Dewi. Siang Bu Devi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di sini saya akan berbincang sedikit dengan Bu Dewi terkait pelaksanaan observasi yang telah kita lakukan kemarin ya Bu ya. Baik Bu Dewi, melalui obrolan kita pada kesempatan kali ini, kira-kira Bu Dewi ingin mendapatkan apa Bu dari obrolan kita ini? Iya Bu, kemarin kan saya sudah melaksanakan observasi ya Bu, observasi mengenai pembelajaran. Nah dari pembelajaran yang telah saya laksanakan, kira-kira masih adakah yang kurang, dan saya juga butuh masukan agar nanti kedepannya saya bisa lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Bagus ya Bu ya. Jadi dari pembelajaran kemarin untuk perbaikan di selanjutnya seperti itu ya. Nah, bagaimana perasaan Bu Dewi setelah kemarin melaksanakan pembelajaran dengan berbagai strategi yang telah Bu Dewi rancang? Pastinya senang ya Bu, karena dari yang sebelumnya pembelajaran mungkin kita cuma menjelaskan atau apa. Nah dengan adanya pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya, terus kemudian kita laksanakan, apalagi ada rangkaian pembelajaran berdiferensiasi ya, menurut saya itu kan baru, jadi bisa menambah pengalaman buat diri saya sendiri nanti ke depannya. Begitu. Nah, sekarang kemarin kan di waktu tahap pra-observasi kan Bu Dewi merencanakan perbaikan untuk pengembangan diri Bu Dewi seperti itu. Kira-kira pada pembelajaran kemarin, apakah rencana perbaikan itu sudah tercapai Bu? Mungkin menurut saya masih kurang ya Bu, belum tercapai sepenuhnya. Mungkin menurut saya juga saya masih kurang belajar lagi, sehingga saya juga butuh referensi dari berbagai sumber, terutama dari ibu yang lebih tahu ya mengenai pembelajaran diferensiasi. Selain itu juga saya juga masih butuh belajar lagi, mungkin dari teman-teman guru yang lain ataupun dari media sosial yang sudah ada seperti itu. Kita sama-sama belajar ya Bu Dewi ya. Dewi. Kita juga sama-sama belajar, kita saling sharing saja seperti itu ya Bu Dewi ya. Nah sekarang Bu Dewi, apakah kalau tadi kan rencana perbaikannya kan sebagian besar sudah tercapai, tetapi ada sebagian mungkin yang belum maksimal seperti itu ya. Terus untuk tujuan pembelajaran yang Bu Dewi kemarin ajukan untuk pembelajaran, itu tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai semua waktu pembelajaran tersebut? Untuk tujuan pembelajarannya menurut saya mungkin sudah, karena pada waktu itu kan siswa memilih pembelajaran sesuai dengan apa yang diinginkannya, sehingga siswa dalam hal itu mungkin siswa yang suka gerak atau kemarin tuh namanya kinestetik, dia mungkin lebih memahami dengan cara gerak itu tadi ya Bu. Terus untuk siswa yang lebih suka dia mendengarkan ataupun melihat, itu dia lebih memahaminya, mungkin seperti itu. Jadi dengan berdiferensi seperti itu tujuan pembelajaran semuanya bisa dicapai ya Bu ya. Iya, bagus, baik sekali Bu Dewi. Untuk pembelajaran yang praktik pembelajaran kemarin Bu Dewi, kira-kira menurut Bu Dewi nih apa yang sudah baik, yang sudah dilaksanakan, dan yang mana yang perlu ditingkatkan? Mungkin untuk baiknya ya Bu, baiknya itu merupakan pengalaman pertama Bu. Pertama yang mungkin itu menambah wawasan saya, sehingga saya itu
malah senang mendapatkan ilmu seperti itu. Tapi untuk kekurangannya mungkin dalam pelaksanaannya itu masih belum sempurna ya Bu, karena masih mungkin ada beberapa kekurangan yang mungkin perlu saya perbaiki ke depannya, sehingga nanti waktu saya akan melaksanakan kembali pembelajaran berdiferensiasi, saya bisa yang lebih baik lagi. Sudah baik kok Bu Dewi, namanya juga proses belajar ya, kita perbaiki sedikit demi sedikit. Terkait dengan area pengembangan Bu Dewi, untuk perbaikan ke depan, kira-kira apa yang Bu Dewi akan lakukan? Mungkin untuk kedepannya Bu Dewi, saya akan lebih sering ya Bu, sering melaksanakan pembelajaran dengan cara berdiferensiasi ya. Mungkin kalau kita lebih sering melaksanakan, mungkin nanti kedepannya juga akan lebih baik lagi. Iya, baik Bu Dewi. Lalu dengan rencana-rencana pengembangan itu kira-kira Bu Dewi ini mau memulai kapan Bu? Dan berapa lama kira-kira pengembangan itu tercapai? Untuk saya, kalau bisa secepatnya ya Bu, kalau sesuatu dilaksanakan secepatnya itu nanti kan juga akan lebih baik lagi. Mungkin nanti kalau kita terbiasa melaksanakannya, mungkin 6 bulan mungkin kita sudah terbiasa, dan nanti juga dalam pembelajaran kita akan lancar dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut saya seperti itu. Kira-kira setelah pelaksanaan praktik mengajar Bu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan strategi-strategi yang telah direncanakan Bu Dewi ini, siapakah yang Bu Dewi jadikan sebagai sumber inspirasi yang dapat memberikan motivasi, dukungan untuk Bu Dewi? Nah, untuk motivasi, dukungan mungkin dari teman-teman guru yang lain. Selain teman-teman guru, saya juga bisa mendapatkan inspirasi dari media sosial yang lain, misalnya seperti YouTube ataupun dari platform PMM. Kita juga dapat belajar dari itu ya Bu, untuk meningkatkan pembelajaran ke depannya. Oke, baik sekali ya Bu Dewi ya. Jadi pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai konteks seperti ini dapat Bu Dewi laksanakan dan dapat Bu Dewi unggah praktik baiknya di platform Merdeka Mengajarnya Bu Dewi juga. Oke, baik sekali Bu Dewi, selalu semangat untuk mengembangkan ilmu, karena dengan ilmu yang selalu berkembang itu akan sangat bermanfaat bagi diri kita masing-masing ya Bu Dewi ya. Setelah tahap observasi dan sekarang ini tahap pasca operasi ini, kira-kira masih ada yang mengganjal nggak di hati Bu Dewi? Kalau untuk mengganjal sebenarnya sudah tidak ada Bu Dewi. Mungkin saya lebih senang, lebih puas karena kan sudah mendapatkan beberapa ilmu ya Bu. Mungkin meskipun belum sempurna, tapi kan nantinya juga kita perlu perbaikan ataupun untuk menerapkannya agar nanti kedepannya dapat berjalan lebih baik lagi. Baik sekali. Baik, selamat Bu Dewi atas keberhasilan, atas usahanya dalam mengembangkan ilmu yang telah Bu Dewi dapatkan. Terima kasih Bu Dewi atas waktunya yang sudah diluangkan untuk saya. Saya juga belajar menjadi supervisor ya Bu Dewi ya, dengan praktik pembelajarannya Bu Dewi. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan pasca observasi saya bersama Bu Dewi. Jika banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.